Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Tidak asli apa? Ambiar, oten-oten panik. Ternyata ayat Trinitas di Bible itu tidak asli. Artinya tidak ada ayat di Bible yang mengabarkan, yang menginformasikan soal Tuhan Trinitas. Nggak ada. Ada ayatnya, tapi ayat itu menurut Bible sendiri ayat tidak asli. Kalau tidak asli apa? Apa? Palsu. Ya, mungkin bisa diterjemahkan kalau tidak asli artinya ayat-ayat palsu. Ya para sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Zen di channel YouTube Pendeta Insaf TV. Kali ini kita mereaction dari akun Facebook Samudra Al-Hidayah. Yuk kita subscribe, like, dan share Samudra Hidayah. Yang kita reaction ini adalah video shot. Ada teman admin, Koh Donitan, bersama mu'alaf mantan pendeta. Tanpa membuang waktu, kita lihat video ini, kemudian kita komentari. Check it out. Pasti Kristen nggak pernah baca yang ini. Baru juga lihat. Dulu waktu belajar, tadi kan saya dengar Kristen bilang waktu pelajaran Trinity kok saya nggak mudeng gitu ya. Betul? Nggak mudeng Trinitas. Yang di garis merah nih. Oh, oke. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Firman, dan Roh Kudus. ketiganya adalah satu. Ya, itu ajaran Trinitas bukan? Iya. Ya, Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Bapa, Dan ketiganya Firman, satu. Iya. Kan Roh itu Kudus. ajaran Trinitas. Di seluruh Bible, ayat yang mengajarkan konsep Trinitas cuma satu ini. Iya. Nah, ada keterangannya di bawah nih. Nah, Yang itu di garis boleh merah baca. juga? Iya. Di dalam sorga, di bumi, bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dapat dalam terjemahan-terjemahan kuno, bahkan tidak dalam naskah-naskah Aduh, paling ada baik asapnya. dari Vulgata. Kenapa? Terus. Dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman salah satu naskah terjemahan Latin. Ya, kita potong sebentar. Yang dibacakan oleh Cik Christine mantan pendeta ini, ayat soal Trinitas, yang ada footnote-nya catatan kaki. Jadi ayat Trinitas yang menjadi andalan orang Kristen, yang menyebut bahwa ada ajaran Trinitas di Bible, ternyata asalnya dari catatan kaki. Catatan kaki siapa? Ya jelas bapak-bapak gereja, bukan catatan kaki Yesus. Tidak mungkin sama sekali. Jadi catatan kaki yang biasanya kan kalau kita membaca suatu artikel gitu kan, kita ini penting gitu, kita kasih catatan kakinya. Apa penjelasan dari apa namanya itu, ayat-ayat atau artikel itu. Nah, catatan kaki itu tiba-tiba mak benunu muncul menjadi ayat di Bible. Yang ngomong siapa? Bukan Koh Donitan, bukan mantan pendeta ini. Yang ngomong Bible sendiri. Nggak percaya? Kita lanjutkan. Yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin. Disisipkan. Dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pasti tidak asli. Pasti tidak asli. Karenanya bagian ini Pasti tidak Pasti asli. tidak tidak asli asli. apa? Tidak asli ya palsu. Palsu lah. Pasti belum pernah baca begini kan? Belum. Ini ada di dalam kitabnya orang Katolik. Kitab orang Katolik 73 buku. Kitabnya kita dulu kan 66 buku. Ini kan yang dipakai kan dulu kan? Iya. Dulu mah belum ada TB2. Yang inilah TB1 lah. Ini 66 buku kan? Iya. 66 surat lah kalau kita anggapnya. 66 yang di sini sama dengan 66 di sini. Cuman yang di sini menolak 7 dari sini. Nah, ada keterangan begini. Kalau di sini kan nggak ada catatan kaki. Iya. Di sini ada. Kenapa nggak ngerti? Nah, karena itu tuh tadinya adalah apa ya, pemikiran agama, pemikiran orang yang tadinya menjadi catatan di pinggir halaman. Dulu kan orang kalau menyalin kan ada 2 kolom nih begini nih. Ini ada catatan di pinggir, nanti ada orang catatan di tengah kolom, ada yang di pinggir sini. Catatan ini menjadi ayat.
Iya. Nah, Ya, jelas para sobat, ayat andalan oten-oten yang diklaim sebagai Tuhan ada tiga, Trinitas itu, Bapa, kemudian Anak, kemudian Roh Kudus itu, menurut mereka itu ada ayatnya di Bible menurut mereka. Benar ada sih ada, tapi sumber dari ayat itu adalah dari catatan kaki. Bukan sebagaimana ayat-ayat yang lain itu. Kita nggak tahu apakah ayat yang lain itu catatan kaki juga, kita nggak tahu. Tapi yang pasti ayat Trinitas yang diklaim sebagai pedoman dasar bahwa Yesus itu adalah salah satu oknum Tuhan, itu dari ayat ini. Dan ternyata ayat yang dibacakan tadi bersumber dari catatan kaki ketika catatan kaki bapak-bapak gereja. Kita tahu bahwa Bible ini awalnya bukan bahasa Ibrani atau bahasa Aramik, bukan, tapi justru bahasa Yunani. Perjanjian baru awalnya bahasa Yunani. Kan aneh. Yesus tidak lahir di Yunani, tapi mengapa Biblenya berbahasa Yunani? Yesus kemungkinan tak pernah menginjakkan kaki di Yunani karena Yesus hanya diutus untuk domba-domba Israel. Mengapa Bible awal mula justru berbahasa Yunani? Dan catatan kakinya itu pun dari bahasa Yunani. Makin jelas bahwa ketuhanan Yesus yang didasari oleh ayat Trinitas ini bukan bersumber dari mulut Yesus sama sekali, jauh. Bukan bersumber dari murid-murid Yesus sama sekali, jauh. Tapi bersumber dari catatan kaki bapak-bapak gereja yang kemudian dinaikkan pangkatnya dari catatan kaki menjadi ayat-ayat di Bible yang dianggap oleh oten-oten itu sebagai tanda petik kitab suci. Apakah itu suci? Jelas jauh dari kesucian sebuah kitab suci. Ayo oten-oten, sudah waktunya menyembah Tuhannya Yesus, Allah yang Esa, yang hanya satu tunggal. Tuhannya Yesus itu cuma satu, Allah. Sebagaimana Tuhan para nabi-nabi yang lain. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.